Ya, oke. Jadi kita pertama menjawab beberapa pertanyaan yang sering kali muncul, bahkan dalam seminggu itu bisa berkali-kali mengenai mengenai apa pembuatan temporary email. Ya, jadi teman-teman silakan ini coba ada beberapa link yang bisa dicoba. Ya, saya pakai ini dulu aja, deck sama satu lagi yang dan ini posisinya ada di atas ya, ini nggak sampai ke bawah-bawah saya. Kita coba dulu yang ini. Ya, kemudian verify dulu. Oke. Kemudian kita get email. Nanti kalau misalnya ini nggak berhasil, kita coba yang satunya. Ya. Oke, ini saya sudah dapat emailnya. Ini tinggal di copy saja. Oke, kemudian saya bikin di sini. Kasih aja nama dulu. Nah, ini bisa. Ya, jadi pertanyaan tadi itu saya nggak ngerti kenapa. Mungkin ada yang salah gitu. Nanti kita tinggal menerima apa verifikasi kodenya. Nah ini ada your Trimble identification, tinggal di copy paste saja. Ini mirip seperti yang awal-awal sekali kita kuliah ya. Seperti itu aja. Gimana tadi yang bertanya tadi siapa? Mas Afkar, susahnya di mana? Sulitnya yang di mana? Mungkin mungkin ada spesifik ya di step tertentu yang kesulitan begitu. Saya baru link pertama ya, tuh, langsung berhasil. Gimana Mas Afkar? Yang bertanya sudah oke? Iya, iya. Coba yang lain, coba yang lain. Memang nggak semua link ini ya, nggak semua link eh, karena beberapa Trimble mengenali kalau itu tuh akun sementara. Jadi kalau cuma satu ya langsung muncul gitu. Ya, teman-teman yang lain juga gitu ya, jangan menyerah. Jadi jangan jangan apa namanya, eh, jangan langsung satu link nggak bisa langsung tanya gitu. Oke, ya, oke. Nah kita coba bahas extension aja ya. Kali ini mungkin extensionnya yang lebih ke apa? Ke pemodelan. Kebetulan saya pakai 2024 ya. 2024, mudah-mudahan ini nanti bisa akunnya juga akun baru dan nanti bisa ini ya, bisa press extensionnya. Yang pertama kita akan install yang namanya, jadi ini review lagi mengenai eh, modeling organik sih sebenarnya. Ya mungkin ada beberapa extension yang bisa bermanfaat. Jadi oke, ya. Eh, Mungkin saya bahas beberapa extension yang kira-kira bisa useful dalam pembuatan project ya. Pembuatan project. Yang pertama, coba kita cari yang atau konteks modeling ya, untuk modeling konteks. Ini ada, kita klik urban, ini ada beberapa extension yang bisa kita gunakan. Ini ada modelur ya. Kita nanti coba install modelur. Dan ini free, jadi ini bisa kita install. Nah, ini sebenarnya untuk menganalisis okupansi dari model konteks kita. Jadi coba diinstal aja, modelur namanya. Ini coba, memang di sini belum kompatibel ya, tapi nggak apa-apa, coba diinstal dulu aja. Bisa. Oke, kemudian
Oh, nggak bisa ya. Lihat dulu apakah bisa muncul modelurnya. Nggak bisa. Oke, kita coba yang lain lagi. Kita coba yang lain. Ini yang namanya placemaker. Nah, ini placemaker ini juga kalau nggak salah ini juga harus bayar ya. Kita coba trialnya nanti. Nah, cuma memang placemaker ini dia mirip seperti apa? Mirip seperti eh, ad location, cuma dia bisa generate building di sekitarnya. Ya. Nah, ini kebetulan kita harus install dari eh, websitenya seperti ini. SB Placemaker, kemudian eh, kita pilih produk, SketchUp Placemaker. Nah, kemudian eh, kita klik Try It Now. Nah, ini ada free download. Kita pilih yang nol aja. Sebentar ya. Ini ya, harus cek waktu. Oke, saya pakai nama modulnya, nama yang sementara ini untuk hari Indonesia. Ini kebetulan Indonesia nggak masuk. Nah, jadi memang hanya negara-negara tertentu aja yang punya database. Oh, nih ada Indonesia. Oke, next. Kita sekarang cek email ya. Email muncul, sudah muncul. Jadi sebetulnya biasanya kalau teman-teman membuat site konteks itu apa ya? Oh, eh, modeling modeling bangunan di sekitarnya kan manual kan, apa namanya? Kita model manual. Kita bikin building footprint-nya, kemudian kita push code. Ini berarti go to my purchase, kemudian nanti kita mestinya diarahkan lagi ke websitenya. Nah, ini ada serial number yang bisa, kayak serial number nih ya. Kita coba masukkan set kita continue. Ya. Nanti kita diarahkan ke Facebook Placemaker / download Placemaker. Nanti saya coba kayak ini ya. Oh, sorry. Teman-teman, apakah suara saya masih kecil? Ini Mas Junaidi bilang suaranya kecil, benar ya? Suara saya kecil ya? Mungkin mungkin mikrofonnya ya. Apa sorry, speakernya Mas Junaidi mungkin bisa dibesarkan aja. Kecil ya?
Speakernya coba dimaksimalkan aja suara speakernya. Saya nggak ngerti soalnya. Ada putus-putus. Mohon maaf ya teman-teman. Saya lagi di luar juga soalnya. Jadi eh, ya tadinya kan saya pikir hari ini materinya Mas Bide ya. Tapi ternyata Mas Bidenya nggak ngeh ya kalau ternyata itu dilanjutkan hari ini. Jadi ini jujur hari ini nggak ada persiapan. Jadi mungkin hari minggu ini kita akan ada eh, hari ini sebenarnya bonus aja ya. Jadi ya, teman-teman hari ini akan di sebentar bukan bonus. Jadi nanti itu dari hari Jumat tetap ada materi dan itu wajib. Nah, sedangkan hari ini itu sebetulnya tidak ada mata kuliah. Cuma karena teman-teman sudah datang, eh, kemungkinan hari ini di- apa namanya dianggap hadir semua. Baru nanti yang hari Jumatnya itu di absen ya. Gitu. Output device, sebentar saya cek dulu ya teman. Ini saya nggak. Oke, nah nanti kalau teman-teman klik ini ya, ini ada SketchUp RBZ. Pilih yang SketchUp RBZ. Ini di download aja. Coba kita download aja dulu. Nah, nanti akan bahas tugas 3. Ya nanti ya, di sini kita bahas tugas 3 sebentar. Kuliah kita hari ini mungkin sampai jam setengah 9 aja. Nggak lama. Atau mungkin sampai jam 8 aja. Ya, jadi di download Placemaker-nya. Nanti saya coba akan upload. Oke, sambil menunggu Placemaker terdownload. Sudah ya. Ya, seperti biasa kita install dari eh, extension manager. Di download dan kita open. Ini akan muncul seperti ini. Ya, ya. Em, ini saya coba sharing ke teman-teman untuk file downloadnya. Meskipun lebih bagus kita download. Nah, teman-teman tinggal klik aja di situ pilih yang RBZ ya. Pilih yang RBZ. Berarti ini ya sambil saya upload, teman-teman mungkin download. Nanti sampai muncul seperti ini. Ya. Nah, kita coba satu-satu dari sebelah kiri ya. Ini ada icon yang pertama, quality license, unit phone. Nah, ini ada add license dulu. Ya, kemudian emailnya kita ngambil dari yang tadi ya. Ini emailnya yang ini, kemudian license key-nya ambil yang ini. Kita coba aktifin. Nah, nah, kita klik lagi. Nah, ini ada eh, beberapa provider untuk eh, image-nya. Yang pertama ini dari Google. Ada Nearmap, ada Google. Nah, jadi ini import 3D Earth. Nah, karena mungkin pun kita trial sih.
Ya, misalnya di mana ya, daerah daerah Magelang lah misalnya. Dari dalam. Ini alternatif yang bisa teman-teman gunakan. Tapi saya mungkin nggak gunakan, saya gunakan Jakarta aja ya. Karena eh, biar bagus kelihatannya. Kalau di Jakarta kan banyak gedung-gedung tuh. Jadi nanti teman-teman bisa ngelihat, bisa lihat gedung-gedung di sekitar. Ya, misalnya daerah sini, ini kalau mau di lebih besar lagi, ini harus diklik. Tapi saya cukup segini aja kan buat contoh aja. Select area. Oh, ya. Nah, ini sama seperti kita add location. Lalu mungkin kita tambahkan jalan di sini. Tambahkan jalan dan import. Ini bisa disetting ya, eh, apa lebar dari jalannya itu. Kita bisa setting di sini dan import. Ini dulu. Sedang importing. Nah, coba dulu ya kalau misalnya udah. Nah, mungkin biar sambil nunggu ya, seperti apa sih sebenarnya cara Flashmaker itu bekerja? Kita buka aja website Flashmaker-nya, flashmaker.com ya. Com, ini ada. Ya, jadi perbedaannya dengan ad location ya, itu nanti selain selain gambar satelit, itu nanti juga kita akan dikasih ya, geometri jalan. Lalu eh, gedung-gedungnya itu otomatis akan dibentuk sendiri. Wah, ini teman-teman. Ini udah jadi ya, ini jalannya seperti ini. Nah, ini karena, aduh, saya tadi import kredit ya. Jadi kreditnya itu nol, ya. Jadi tetap harus beli sih, beli. Termasuk bangunan juga sama. Jadi saya mungkin import building, jadi akan nge-detect building di sekitar sini, ya. Lalu akan ditampilkan berapa kredit yang diperlukan. Kita harus beli lewat kartu kredit tuh sayangnya. Tapi kalau misalnya dalam suatu proyek yang cukup besar, ini akan mempersingkat waktu sebetulnya. Teman-teman nggak perlu repot-repot modeling eh, jalan dan bangunannya. Contohnya. Ya, ini produk akhir. Jadi ya kita tinggal semua sungai, ya, jalan, gedung-gedung. Ini semuanya bikinnya nggak manual. Jadi si plasmakernya akan melihat gambar satelit yang kita import ke SketchUp, nanti dia generate sendiri. Seperti itu aja sih sebenarnya intinya. Cuma masalahnya memang setiap komponennya itu harus harus bayar. Nah, ini seperti ini. Nah, kira-kira bentuknya seperti ini. Ya. Tapi kita harus bayar buat bayangan aja. Ini kredit reward-nya 445. 445. Dan kalau misalnya mau di-confirm, kita harus beli dulu.
kredit. Tadi yang diperlukan berapa nih? 445 ya. Nah, jadi 100 kredit itu 20 ya. Berarti kalau 445 sekitar kita butuh 500 kredit. Artinya 5 kali 20. Atau $100. $100 itu lumayan ya. 1,5 juta cuma buat beli untuk bisa mengenerate building. Nah, tapi kalau misalnya dalam proyek yang besar, saya rasa worth it aja. Ya. Biar aja si perusahaannya eh, yang beli gitu. Itu contoh aja. Jadi kalau kita ambil import area yang lain, dia otomatis akan menyesuaikan. Dan navigate model using Google Street View. Nah, ini teman-teman tahu ya Google Street View seperti apa. Ini nanti akan ya, kalau misalnya kita sudah bikin model di sini, jadi kita bisa jalan-jalan dengan Google Street View. Jadi nanti di sebelah kiri ini model SketchUp-nya, tapi karena model SketchUp-nya belum ada ya, jadi enggak. Ya, oke. Mungkin saya sudahi dulu untuk yang pacemaker ya. Yang pacemaker saya sudahi dulu. Nah, eh, saya lupa ya, apakah saya sudah ngasih materi mengenai montase, montase dengan Photomask. Tapi mungkin saya review lagi. Saya review lagi. Siapa tahu teman-teman dapat apa namanya, dapat eh, project yang memerlukan fitur ini. Oke, jadi kita buka Google Map dulu ya. Kita buka Google Map. Oke, saya ambil di daerah sini misalnya. Saya ambil Google Street View. Ya. Nah, dulu Google Street View ini bisa kita import ke SketchUp. Waktu SketchUp masih di bawahnya Google. Tapi sekarang karena SketchUp sudah nggak di bawahnya Google lagi, eh, gambar dari Google Street View ini nggak bisa diimport. Kita coba cari yang agak sepi ya, jangan terlalu ramai juga. Bukan pohon, jadi memang untuk montase sebaiknya jangan terlalu banyak pohon sih. Ya, ya misalnya ya. Ya, misalnya seperti ini aja. Aku lagi deh dikit. Oke, ini saya capture aja. Nah, teman-teman bebas ya gunain gambarnya. Saya simpan. Nah, kemudian dari sini saya value dulu aja ya. Ya, kita masukkan
Misalnya kita punya model apa ya? Misalnya punya model ini apa namanya? Advertising board gitu ya. Kita ambil dulu dah misalnya dari warehouse. Ini contoh aja ya. Contoh misalnya yang dulu deh, saya download. Ini potong tuh kerjain. Oke, nah sekarang kita import menggunakan fitur Photo Match. Masih ingat ya? Jadi kita review lagi di import match-nya. Ini kita pilih yang new match photo. Nah seperti biasa sebelum kita import kita rencanakan dulu tuh yang mana menjadi X, mana menjadi Y, gitu ya. Nah contoh misalnya saya cancel dulu ya. Kan kita tahu ya, ini saya hapus dulu aja. X itu ke sana, Y-nya itu ke sana. Jadi waktu kita import, kita import sebagai new match photo. Nah ini kita pastikan ya X-nya itu nanti ke sana, Y-nya itu ke belakang gitu ya. Kita ingat itu. Ini kita import aja dulu ya. Kemudian nanti kita akan masuk ke dalam kita akan dibukakan tray match foto di sini supaya fokus. Mungkin ini modelnya di uncheck dulu ya, di uncheck dulu. Kemudian kita tahu tadi X-nya yang ini. Nah, sayangnya di sini Y-nya nggak terlalu kelihatan, teman-teman. Nah, Y-nya kita pakai kira-kira dulu aja ya. Ini pakai kira-kira. Lalu kita munculkan modelnya. Kemudian ini baru kita arahkan ke sini. Lalu kita setelah pad kita mainkan
Sorry teman-teman, ini kok tiba-tiba putus sendiri ya. Mohon maaf, mohon maaf. Oke, kita keep going aja ya teman-teman. Keep going dulu aja. Ya. Oke. Nah, jadi seperti ini. Ya. Jadi nanti kalau teman-teman mau montase hasil desain ke foto asli bisa dengan teknik foto match seperti ini. Ini kalau sudah klik, tinggal klik kanan. Ya, kita akan punya satu scene di sini yang memontase eh, model yang sudah kita buat ke dalam fotonya. Nah, kalau teman-teman perlu eh, warna-warna di model kita bisa keluar, kita harus setting di style ya, di style. Nah, jadi klik dulu tentunya scene-nya, ya. Kemudian masuk ke tray style di sini, lalu edit. Di bagian edit kita pilih yang eh, watermark. Sorry, bukan. Yang ini, yang paling kanan. Nah, di batch foto ini ada foreground foto dan background foto. Ini bisa diatur ya. Itu kalau mau kita bisa uncheck di sini untuk foreground foto. Ya, kalau sudah klik kanan di sini update. Karena kalau nggak diupdate, ya, nanti dia akan balik lagi. Saya kira begitu. Ya, jadi ini bisa untuk apa namanya? Untuk montase dari eh, foto yang sudah ada. Jadi saya mungkin akan bahas hal-hal yang kira-kira nanti bisa bermanfaat buat teman-teman pada saat pembuatan project ini. Project itu maksudnya nggak cuma di MSIB ini, project-project di luaran tentunya, maupun saat pengerjaan tugas. Dengan tugas. Misalnya mau kombinasi, misalnya ada jembatan gitu ya, terus kita punya foto lapangan, mau disatukan itu seperti apa, nah itu tekniknya seperti tadi aja. Jadi kalau misalnya teman-teman ada kesulitan mengenai prosesnya seperti apa, silakan boleh nanti saya di Japri aja, kalau memang sudah selesai masih bisa, buat tanya-tanya tuh nggak masalah ya. Oke, ya kita coba bahas yang lain, masuk ke Accession Warehouse. Ya, kemudian kita coba kita coba otak-atik lagi mengenai organic modeling. Oh ya, mungkin teman-teman yang di sipil ya, ini mestinya buatnya pakai SketchUp 2023 sih. Karena di 2023 itu kita masih bisa dapat tiret. Tapi di 2024 ini sudah nggak bisa dapat tiret lagi ya. So, eh, kalau nggak salah saya pernah bahas ya, mungkin kita buka dataset dulu ya. Kalau teman-teman yang mungkin review aja di dataset, seperti Advance. Ya, ya seperti ini contohnya. Saya lupa saya sudah pernah dijelaskan apa belum ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau bikin peta kontur dari 3D terrain seperti ini, itu ada dua metode. Metode pertama yaitu metode menggunakan extension.
Jadi kalau mau ke extension, saya masuk ke extension warehouse, eh, ketik kontur, ketik aja kata kunci kontur. Ya, nanti di sini ada beberapa extension yang relate dengan pembuatan kontur. Ya, yang pertama ini ada simplify contours, itu eh, ini biasanya digunakan ke kontur yang sudah ada seperti ini. Jadi bukan bukan membuat kontur ini, tapi menyederhanakan kontur yang diimpor di SketchUp. Seperti ini contohnya. Nah, ini kontur-kontur seperti ini biasanya kita dapetin dari surveyor ya, dalam bentuk CAD, dalam bentuk CAD. Nah, ini kalau kita lihat nih, ini masih dari pecahan-pecahan ya. Sehingga ini kalau kecil-kecil seperti ini, kalau kita generate kontur, itu nanti filenya apa namanya, meshingnya lebih banyak. Jadi untuk mensimpelkan, misalnya ya, nah, ini dan ini itu nanti tidak dianggap beda segmen, tapi cukup satu segmen aja. Jadi ini dan ini itu tuh diwakili oleh satu garis lurus nanti. Nah, seperti ini. Nah, sudut ini nanti kita define toleransinya berapa. Jadi kalau misalnya di atas sekian derajat, itu nanti di segmen. Itu akan nanti bisa menyederhanakan. Nah, tapi kalau untuk membuat kontur, kita gunakan tools yang ini. Convex Nivox. Kita klik dulu aja ya, kita install. Nah, ini kira-kira gunanya seperti ini. Di install. Yes. Oke. Ya, nanti muncul tools seperti ini. Nah, cara menggunakannya, ini kita trial error aja ya. Coba kita pilih dulu ini, pilih dulu grupnya, enter the interval. Misalnya 1 meter, saya bikin 2 meter. Oke, kita jadi. Jadi otomatis dia akan buat kontur setiap setiap 2 meter. Bahkan, gitu ya. Nah, kalau misalnya kita perlu membuat bidang-bidang ini, nah, ya. Kemudian ini saya copy, double klik, saya copy ke bawah 2 meter atau 5 meter deh. Kemudian kita kalikan 20 misalnya, sampai semua bidang ini nutupin dari kontur. Ya, kalau sudah, ini saya pilih semuanya, tapi tanpa memilih si konturnya sendiri. Jadi untuk mengeluarkan dia dari pemilihan kontur, kan shift, tekan shift tahan, kemudian klik. Jadi nanti yang terpilih itu hanya surface-nya, gitu. Nah, kalau sudah, kita klik kanan lagi, dan ini masih terpilih ya, klik kanan, ada intersect faces. Jadi kita interseksikan semua face yang terpilih ini dengan model yang ada. Misalnya with model. Seperti itu. Kalau sudah, dia akan membuat garis kontur ini. Kalau kita lihat, ini ada garis konturnya otomatis keluar. Ini saya undo dulu ya. Nah, sebelumnya dia nggak ada. Sebelumnya dia nggak ada. Itu intersect faces. Nah, nanti muncul seperti ini. Kita tinggal hapus saja. Kita hapus saja.
Mungkin harus pelan-pelan ya, kalau misalnya yang nggak mau itu terhapus, kita harus pelan-pelan ke sana. Nanti dia akan terbentuk seperti itu. Nah, di sini memang kita harus manual ya, untuk dia nggak dalam bentuk tergrup, jadi kita memang harus eh, grup manual. Cara yang mana dipersilakan untuk dipilih ya. Kalau misalnya memang ini lebih mudah ya. Jadi kalau memang ada extensionnya itu tinggal di. Oke, mungkin yang lain ya, kita coba yang lain. eh, Coba masih keluar. Jadi ya, toilet pulang. Nah, coba ada yang namanya profile juga 3, ini juga kayaknya mesti bayar ya, karena extension bagus itu jarang ada yang gratisannya. Jadi free license this one. Coba ya, kita coba install dulu aja. Cukup membantu, kita install dulu. Yes. Jadi kita kayak follow me tapi eh, bisa kita define gitu kok. Lalu ada lagi satu scheme sama yang buat dari Mindset Studio juga ya. Developernya juga Mindset Studio. So, teman-teman kalau mau lihat semua extension yang dibuat oleh Mindset Studio ini diklik aja. Harusnya dia nanti akan masuk ke halaman Mindset Studio yang nulis beberapa extension nih. Ada Lumaka, Placemaker juga ternyata salah satu dari extension Mindset. Lalu ada Quantifier Pro, ini ada scheme. Scheme ini bermanfaat kalau kita ingin, misalnya kita import model dari 3D Warehouse atau dari 3D Max gitu ya, yang ukurannya besar. Sedikit berat ya, untuk interior jadi berat. Nah, ini bisa di bisa dibuat ringan dengan scheme itu. Kita coba install dulu. Ini contohnya ya. Nah, biasanya itu sofa seperti ini yang tadinya poligonnya banyak, dan dengan scheme kita bisa sederhanakan jadi bentuk poligon yang lebih sedikit. Ya, oke, kita sudah dapat skimnya. Ya, nah kita coba dulu cari model ya tentunya, cari model dari 3D Warehouse yang bisa kita reduce ya. Contoh misalnya sofanya cari yang ini 7 megabyte. Yang ini deh 19 megabyte. Nah, teman-teman yang pakai SketchUp 2020, 2021 ke bawah,
Di sini kan ada pilihannya cuma SketchUp yang di sini ini hanya bisa dibuka di 2021 ke atas. 2020 bawah, teman-teman downloadnya Collada ya. Nah, silakan download aja dengan Collada. Nanti di SketchUp-nya itu file Colladanya itu bisa diimport. Jadi eh, ini ada pilihan Collada file seperti itu. Oke. Nah, saya buka file tadi ya. Kita import file SketchUp yang sudah kita import seperti ini. Nah, seperti ini bentuknya. Ya. Sorry, mungkin bukan di sini ya. Di sebelah sini aja. Karena di sini sudah terinstall. File, import, import. Nah, ini kalau kita lihat, ya, ini terdiri dari banyak poli. Nah, teman-teman kalau model di SketchUp, tolong perhatikan ya jumlah poli ini. Gitu. Karena semakin banyak jumlah poli ini, maka file kita akan semakin besar. Dan kinerja komputer kita juga semakin ini ya, berat gitu. Nah, makanya kadang-kadang di desain interior itu ya, kalau kita punya file SketchUp interior, itu kan banyak tanaman, banyak sofa, pokoknya yang benda-benda yang polinya tuh banyak. Nah, itu berat banget gitu ya. Apalagi kalau teman-teman bukanya pakai laptop-laptop yang RAM-nya nggak besar begitu. Nah, jadi kita bisa sederhanakan dengan scheme ini. Ya, caranya ini coba kita pilih dulu aja. Lalu, oh sorry, ini ada import model di sini. Harus register dulu ya, licensing. Iya. Oke, email need a license. Coba kita klik need a license. Buy it free, yang free aja, valid 5 hari. Set free. Oke, kasih 0, check out. Nah, first name-nya kita ambil yang ini lagi ya. Emailnya, kemudian first last name-nya di ini aja. It's okay, send optional use ini nggak usah. Oke, kalau sudah, coba next lagi. Ya, submit order. Jadi, jangan khawatir kalau kita nggak ada informasi kartu kredit macam-macam ya. Jadi, teman-teman nggak usah takut tiba-tiba di berbayar. Nah, tinggal cek inbox-nya ya. Cek inbox-nya. Nah, ini ada scheme trial license. Jadi, ini nanti kita install di sini. Emailnya yang ini, license. Sebentar ya. Oke.
Sorry, saya ulang lagi. Saya ulangin ya, add license. Yang ini, kemudian kita dapat serial numbernya di sini. Mudah-mudahan sekarang bisa. Oke. Kalau tidak, coba kita coba apa ya. Ini sebenarnya sama kayak import model biasa. Oke, kira ini sebenarnya kita sudah import ya. Nah, sekarang kita pilih, ya di sini ada simplify. Simplify. Oke, sekarang kita cek dulu aja teman-teman untuk membuktikan komponen yang kita download itu seberapa ini sih, seberapa kecil yang bisa dihasilkan. Nah, oke, ini yang sudah saya tadi download ya. Ini so far sekitar 19 mega, 19,2 mega. Oke. Nah, sekarang kita coba reduce. Dari simplify ya, seberapa derajat derajat simplifikasinya kita bisa atur di sini. Nanti kita bisa lihat teman-teman di sini, ini semakin ke kanan dia semakin simpel. Lalu tinggal ya, kita tinggal replace saja. Oke. Ya, sekarang saya coba simpan ini save as Sofa satu kita bandingkan. Nah, sekarang kalau kita bandingkan eh, masih sama ya. Oh, saya lebih kecil. Oke, kita mungkin gini aja. File new dari awal ya. Kita import Sofa satu. Coba. Oke. Sekarang kita lihat model info. Di model info di bagian statistik kita bisa lihat di sini jumlah pages-nya 67.000, faces-nya 44. Ini coba saya rekam dulu. Saya coba rekam dulu. Ya. Kemudian kita lihat ya, kalau kita lihat hidden geometry-nya, kita simplify, itu place. Push I use, yes. Nah, sekarang kurang ya. Yang tadinya itu eh, jumlah edge-nya 60.000, nah jadi jumlah face-nya 44, berkurang 33.000. Ya, untuk coba saya men-save lagi Sofa 2 misalnya. Nah, kita kalau dari sisi jumlah faces itu berkurang ya. Jadi kemudian dari sisi ukuran juga berkurang sekitar 4 400 kilo kiloan ya. 400 kiloan lumayan. Tapi begini teman-teman, kalau di SketchUp itu yang menentukan kinerja SketchUp kita itu ada dua, ukuran file
ukuran komponen dengan jumlah phase. Jadi semakin sedikit jumlah phase itu makin enteng. Eh, Pada saat kita orbit-orbitnya itu lebih enteng gitu. Ya. Oke. Nah, kalau kita hidden geometry sebenarnya ya nggak terlalu terlalu jauh berbeda ya. Ini memang mungkin presentasinya tidak se ekstrim. Tadi saya buat 100% ini. Oke. Nah, kemudian untuk profil builder. Nah, profil builder ini ceritanya cukup panjang teman-teman. Jadi eh, kita perlu eh, membuat beberapa apa ya, beberapa assembly untuk menggunakannya. Contoh misalnya saya punya ini saya punya tongkat seperti ini ya. Ya, seperti itu. Ya, ini saya follow me. Ya, ini saya jadikan misalnya komponen ya, kasih nama kurs. Ya, kemudian satu lagi misalnya saya butuh dulu apa aja ya. Contohnya, nah, kemudian saya bikin lagi yang simpel aja ya. Nah, saya bikin misalnya post 2. Ya, seperti ini. Nah, kita bisa buat assembly dari sini sebenarnya teman-teman. Kita buka assembly dialog. Nah, ini perlu lisensi lagi. Jadi, set license lagi. Jadi, setiap extension walaupun sama-sama buatan Mindset Studio, tapi dia perlu lisensi sendiri. Oke, oke, trial ya. Accept. Oke, oke, sekarang kita pilih. Oke, dulu cek aja. Next. Di next saja, submit order. Nanti setelah submit order, seperti biasa kita akan dapat email dari Mindset Studio yang perlu kita masukkan ini ya, di seksi profile builder. Nah ini tapi ini profile builder 4 ya. Coba mungkin mudah-mudahan bisa. Oke, sekarang kita coba untuk emailnya masih pakai yang ini ya. Yang
Nah, ini serial number trialnya. Oke. Oh iya nggak bisa karena ini profile builder 3 ini. Jadi kita harus gunakan profile builder yang 4 sebetulnya. Karena yang di sini ini profile builder 4. Oke, kita download dulu aja RBZ-nya. Ini continue. Ini ada profile builder 4. Download ya. Jadi so ini harus kita uninstall dulu. Manage profile buildernya kita uninstall. Install yang profile builder. Sorry, belum belum selesai ya, udah. Ini masih download ya. Nah, itu harus diaktifkan sesuai dengan mungkin uh, untuk apa supaya singkat aja teman-teman. Ini ada ada apa fitur-fiturnya. Yang pertama profil, lalu yang kedua assembly. Jadi sebenarnya dua ini aja sih betul. Ini kalau teman-teman mau belajar bisa baca di sini. Nah, ini kalau profil ini mirip dengan uh, 1001 git ya. Jadi kita cukup memilih profil yang ingin kita extrude. Jadi ini sebetulnya bisa kita lakukan dengan follow me tool sebetulnya tanpa harus menggunakan fitur profil. Nah, kemudian yang kedua ini bentuknya assembly seperti ini. Ya, seperti itu. Oke, ini karena saya nggak ada persiapan ya, jadi mungkin kita akan bahas di lain waktu aja, karena sebenarnya pembahasan mengenai profil builder ini bisa seharian. Fitur-fiturnya cukup banyak yang bisa kita lakukan di sini. Oke, sedikit sebelum kita akhiri, mungkin membahas topik tugas 3 ya. Tugas 3 ini kita coba bahas dulu. Nah, untuk kriteria tugas 3 itu eh, sementara teman-teman penuhi dulu aja kriteria yang ada di scoreboard. Jadi ada kriteria tugas 3. Jadi eh, kita harus letakkan screenshot dari file SketchUp-nya. Yang kalau tidak ada, maka misalnya ada lampunya, ya ini nol nilainya karena nggak ada screenshot. Ya, salah satu scene diambil dari tugas 2. Ya, jadi sebenarnya teman-teman bisa bebas ya, bisa beberapa file SketchUp ya, bisa bisa eh, bisa satu atau dua model. Karena di sini ada rendering interior dan rendering eksterior. Lalu yang kelima ini panorama interior dan di hosting. Di hosting teman-teman tahu ya, ini saya lengkapin aja. Misal, oh gitu ya, ini misal aja. Ya, interior rendered ada lampu. Mungkin kita buka contoh dari ini aja ya, dari galeri SU Podium aja. Oke, ada galeri. Nah, ini contohnya. Pilih yang misalnya interior dulu ya. Kita bahas dulu mulai dari yang interior. Di interior ini ada
eh, lampu. Lampu ini maksudnya pencahayaan buatan ya. Dalam contohnya seperti ini. Lampu itu bisa berupa LED atau bisa juga berupa omni. Kebetulan contoh-contoh di sini, ya nih, misalnya kalau teman-teman bikin siang, lampunya ini nyala aja nggak apa-apa. Supaya, supaya apa namanya, eh, kelihatan kalau teman-teman bisa menambahkan lampu di sana. Oh iya, untuk renderingnya nggak mesti pakai Podium. Teman bisa gunakan eh, tools yang lain, nggak mesti ada pakai Podium, pakai apapun, Lumion silakan. Kemudian yang kedua, ini ada cahaya alami. Cahaya alami itu seperti ini. Nah, ini kalau misalnya dia ada cahaya matahari yang masuk, ini sudah ini kriteria. Nah, kriteria satu dan dua ini gambarnya sama ya. Jadi teman-teman bikin dua render dua d, satu interior dan satu eksterior. Nah, untuk interior lampunya nyala, kemudian ada cahaya alam. Nah, ini sudah apa namanya sudah oke, sudah menuju interior. Lalu untuk yang berikutnya itu adalah eksterior. Kita buka contoh aja ya. Apakah dari tugas dua? Ya silakan tugas satu juga nggak apa-apa. Ya, tugas satu juga nggak apa-apa. Siapa tahu mungkin memang teman-teman di kampus ya eh, perlu ada capaian capaian nilai yang perlu dipenuhi untuk konversi SKS. Ya, jadi eh, siapa tahu itu kontinuasi dari model-model tugas yang sudah dibuat sebelumnya. Silahkan dibuat. Jadi silakan ya tugas satu di ini yang penting screenshotnya disertakan aja. Screenshotnya disertakan. Oke. Nah ini eh, contoh ya untuk tugas untuk yang eksterior. Eksterior ini ada HDRI-nya. Teman-teman eh, render eksterior untuk apa namanya untuk environment-nya eh, gunakan HDRI aja. Ya. HDRI ini semua ada di semua mesin render ya. Ini ini saya rasa bukan HDRI ya. Di tempat untuk langitnya ini nanti langitnya dari HDRI aja gitu. Oke. Lalu yang kedua itu ini gundul nggak ada pohon-pohonnya. Nah, ini kriterianya ada yang kurang di sini. Ya. Lalu yang kelima ini panorama interior. Jadi panoramanya yang interior ya, bukan yang eksterior. Nah, contohnya ini ada panorama. Di semua panorama di sini interior, jarang ada yang eksterior. Nah, jadi ini di hosting, boleh di Metareal, boleh di Tula, atau di Facebook juga boleh. Di Facebook juga boleh. Nah, nanti linknya disertakan aja. Jadi ini dikompilasi dalam bentuk PDF ya. So, teman-teman misalnya bikin 5 lembar PDF ya. Yang halaman pertama itu pertama itu misalnya renderan interior, halaman keduanya interior yang pakai cahaya alami.
Tapi kalau misalnya modelnya sama, ya mungkin ini satu halamannya cukup ya. Kemudian 3 dan 4, ini juga satu halaman. Lalu yang kelima, nah ini cuma link aja. Mungkin yang kelima itu disertakan gambar rektangularnya. Tahu kan gambar rektangular ya? Nah, di halaman ketiga itu gambar rektangular, kemudian link hostingnya disertakan. Jadi contohnya pula, pula kita sudah belajar ya. Contoh misalnya terima ini kan ada link ya. Nah, link ini yang disertakan di PDF. Ya, link ini yang disertakan di PDF. Ditaruh aja di PDF supaya kalau diklik itu bisa langsung buka. Jadinya. Kalau misalnya disertakan nggak ternyata kok nggak ada linknya, itu mungkin ini nomor 5 jadi mungkin kosong aja ya, atau mungkin mungkin 30 gitu ya, tergantung ini buatnya bisa aja karena udah buat ya, udah buat. Cuma ternyata begitu di posting eh, mungkin miring-miring gitu ya, nggak lurus seperti ini. Nah itu mungkin nilainya nggak sempurna 100 seperti itu ya. Oke. Oke, ya. Ada pertanyaan ini? Eh, Internet cukup satu ya, nggak dikonekkan satu ruangan dengan ruangan lain. Ini maksudnya ya, jadi untuk sementara itu dulu ya, sementara itu dulu. Eh, Karena kriteria yang batch kemarin ini aja gitu ya. Cuma nanti kita diskusikan lagi kan ini masih berapa? Deadline-nya masih 12 Mei, masih 12 Mei. Ada kemungkinan kita konekkan ya, karena percuma kalau misalnya kita sudah kasih materi cara mengkonekkan, tapi nggak bisa connect. Jadi ada benar, ada kemungkinan nih saya lupa, ada kemungkinan nanti akan dibuat kriteria tambahan nomor 6 di sini panoramanya connect ya. Jadi mungkin connect-nya itu dengan eksterior, jadi bukan dengan ruangan lain. Supaya kita tahu kalau teman-teman tuh bisa bikin virtual tour. Karena kan virtual tour itu adalah satu judul program kita kan sebetulnya. Nah, kalau cuma cuma satu panorama itu bukan virtual, bukan virtual ya. Itu masih masih apa namanya masih 360 aja panorama gitu. Jadi supaya bisa jadi virtual itu harus connect gitu ya. Izin Pak, untuk perbaikan tugas 2, apakah sudah boleh dilakukan? Bisa. Jadi untuk tugas 2 batasnya sampai tanggal 12 Mei nanti. Seperti itu. Oke, mungkin itu dulu aja teman-teman. Mohon maaf nih hari ini banyak sekali kekurangan karena ada miskom. Ini saya stop dulu aja ya.